kita akan membahas soal bagaimana seputar belajar bahasa Jepang. Dan kali ini di tempat yang berbeda, di Bilangan Petukangan Selatan di Ciledug. Ini adalah Koba Cabang Jakarta. Dan kali ini juga saya kedatangan sensei yang udah gak asing lagi untuk membahas seputaran soal belajar bahasa Jepang. Mari kita simak. Selamat datang sensei. Salam kenal Pak Daniel. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Widya Rahmawati. Saya biasa dipanggil Widi Sensei. Saya salah satu instruktur dari Koba Group. Baik, Widya Sensei, terima kasih telah datang sore hari ini, dan kita mau bahas satu topik yang menarik dan banyak teman-teman juga kesulitan. Awalnya gimana sih belajar bahasa Jepang? Apakah harus punya apa dulu nih yang kira-kira bisa memudahkan untuk belajar bahasa Jepang? Oke, jadi yang pertama adalah kita harus punya niat dulu, padahal punya niat, punya tekad, ya, punya minat, ada motivasi. Itu dulu yang paling utama ketika kita mau melangkah gitu ya untuk mengikuti tahapan atau proses pelatihan bahasa. Jadi di luar daripada itu adalah mental, kemudian itu yang paling utama. Baik. Jadi Sobat Koba, niat, mental, dan attitude yang bisa kita ambil. Namun sensei, biasa awal-awal nih kita semangat 45. Jadi belajar, tapi di tengah jalan biasanya tuh jenuh. Dan apalagi bahasa Jepang ini sulit. Gimana sih ngatasin rasa kejenuhan? Oke, jadi pelatihan atau belajar bahasa Jepang itu memang untuk pemula. Bagi pemula itu adalah hal yang sulit memang. Dan tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Daniel adalah ketika di awal itu kita masih bisa ikut ya, bisa mengikuti gitu seluruh proses pembelajaran bahasa Jepang. Tapi di tengah-tengah, nah gimana cara mengatasinya? Jadi untuk belajar bahasa sendiri kita khususnya sebagai instruktur itu sebisa mungkin kita menerapkan Pak Ikem plus Gembrot, gitu ya. Jadi Pak Ikem apa sih Pak Ikem? Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, plus gembira dan berbobot. Jadi artinya bahasa itu tidak hanya memang kemampuan bahasa itu ada 4: membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Tapi di luar daripada ini, kita harus memberikan sisipan supaya peserta didik kita atau siswa ini tidak jenuh dengan apa? Kita kasih pembelajaran audiovisual dengan kita memperkenalkan budaya, kemudian dengan kita kasih berkomunikasi, latihan komunikasi dengan native speaker langsung kah gitu ya, walaupun saat ini adalah kondisi pandemi, tapi kita bisa siasat itu dengan Zoom gitu ya, dengan daring gitu ya, berbasis daring seperti itu. Jadi kita dan saat ini adalah bukan lagi senternya adalah guru atau instruktur, tapi student center learning sekarang. Jadi artinya siswa pun harus aktif. Itu cara membangunnya adalah kita menerapkan sistem tadi, kita kumpul di aula kah, gitu kita gabung, kemudian kita kasih budaya, mereka presentasi kah, mereka bikin role play gitu ya. Itu yang nantinya akan bisa membangun suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Baik, jadi itu juga tips juga. Tadi ada istilah itu dibimbing ya, dengan instruktur yang berpengalaman sehingga Sobat Koba itu bisa terarah dan lebih cepat bisanya. Nah, sensei, bagaimana dengan teman-teman yang ingin belajar bahasa namun mereka terkendala budget kalau misalnya untuk ikut kursus? Bagaimana mereka untuk belajar otodidak seperti itu? Apakah metode tadi Pak Ikem Gembrot itu juga bisa auto mereka pelajari seperti itu atau bagaimana? Jadi untuk pembelajaran itu kan kita sebisa mungkin mau kita belajar sendiri kah atau dengan instruktur, ini sebisa mungkin kan kita tadi harus mempunyai cara atau metode pembelajaran itu yang sebisa mungkin zaman sekarang ya Pak Daniel. Jadi artinya kita bisa gunakan apapun, media apapun. Tadi baik itu kita bisa pakai video, kita misalnya tadi dengan latihan native speaker dengan orang
orang Jepang, ataupun kita bisa asah di luar daripada pembelajaran itu dengan apa sih? Dengan mendengarkan lagu-lagu Jepang. Itu yang pertama, terus kemudian nonton drama Jepang, tapi yang positif ya tentunya. Kemudian nonton anime, itu yang bisa berpengaruh juga di luar dari proses pembelajaran. Karena dengan sering banyak mendengar, lebih kita suka dengan hal-hal yang kita ingin pelajari, itu biasanya juga akan lebih cepat ya. Betul. Dia ada satu lagu itu yang sangat ikonik juga ya, jadi sampai hari ini juga saya ingat. Tapi saya bisa lagu itu, namun saya juga nggak bisa bahasa Jepang. Ya jadi kayak lagu kartun-kartun Jepang ya kan, yang na 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 Temu Daisuki Doraemon. Mungkin itu salah satunya ya, kita suka selain mau belajar dulu, kita ada hal-hal lain yang bisa bikin kita tuh tertarik dulu ya. Jadi menumbuhkan minat, dan supaya setelah nanti dalam pelajarannya ada nanti lebih rasa ingin tahu. Betul. Oh ya, satu lagi pada jadi kuncinya adalah sukai Jepang dulu. Baik. Jadi kalau itu udah terkemas, nah kita mengikuti setiap rangkaian prosesnya itu kita senang. Nah, Sensei, mumpung Sensei ada di sini, kita mau belajar. Oke. Ya, Siap. supaya nanti sobat Koba juga di rumah bisa sedikit belajar. Contoh yang masih awam banget nih, kita mulai mungkin kita ngitung dulu ya Sensei. Oke, cara ngitung cepet, jadi bisa menghafal 1 sampai 1000. Banyak ya 1 sampai 1000. Oh sorry, kebanyakan ya. Jadi ya oke, kita mulai 1 sampai 10 dulu. Bagaimana dalam bahasa Jepangnya? Oke. Nah, Sobat Koba, jadi kali ini saya selain memberikan cara ya, atau ilmu baru nih untuk pandangan juga khususnya ya. Jadi bahasa Jepangnya 1 sampai 10 ini yang paling mendasar sekali ya. Jadi 1 ya, ichi atau bisa disebut dengan ich. Ni. San. 3 san. Yong. Go. Roku. Nana. Hachi. Kyu. Ju. Oke. Yuk, sekali lagi. Oke. Ichi. Ni. San. 4 Yong. Go. Roku. Nana. Hachi. Kyu. Oke. Ju. Sugoi. Hebat ya, mana? Wah, itu Sobat Koba. Jadi ada beberapa kata yang memang ada mirip-mirip dengan bahasa yang lain juga ya. Betul. Bahkan ada angka 5 itu Sobat Koba ya go. Jadi di sini juga kita udah sangat familiar nih sama go, yaitu goceng. Betul ya Sensei. Jadi goseng ya, kalau Jepangnya goseng. Oh, goseng. Goseng berarti Pleset sedikit ya, jadi goceng. 5.000 ya? 5.000. Oh, oke, Sobat Koba menarik. Jadi goseng itu ternyata berasal dari bahasa Jepang. Jadi goceng. Jadi goceng. Oke, baik. Tadi masukannya sangat bagus sekali. Jadi kita bisa implementasikan berikutnya. Nah, Sensei, pertanyaan berikutnya dari teman-teman yang pemula untuk belajar bahasa Jepang ini adalah, saya berapa lama sih bisa menguasai bahasa Jepang, dan kira-kira bedanya saya belajar otodidak sama belajar kursus ya. Jadi itu lebih cepat mana, dan apa sih perbedaan yang sangat signifikan? Oke, baik. Jadi khususnya di Koba Group ini adalah pelatihan rangkaiannya adalah 7 bulan. Terdiri dari pelatihan bahasa, kemudian yang kedua adalah pelatihan skill. Ya. Nah, pelatihan bahasa ini kita 6 bulan. Jadi di sini memang instruktur yang ada di Koba Group terdiri dari pendidikan, yang itu adalah S2, S1, kemudian Extensio atau dulunya pernah magang di Jepang. Bidangnya bidang umum ya, ada bidang pengelasan, ada bidang pertanian dan sebagainya. Terus kemudian adalah XEPA. XEPA ini adalah sama juga pernah magang di Jepang, tapi khusus di caregiver atau perawat.
yang biasanya disebut dengan Taigo. Jadi 6 bulan ini untuk pelatihan bahasa, outputnya targetnya adalah nantinya peserta didik kita atau siswa mampu atau dapat lulus di JFT A2 atau JLPT N4. Jadi di level N4. Jadi dipersiapkan sampai level N4. Dan bedanya, jadi saya simpulkan, kalau kita belajar sendiri mungkin nggak terarah ya. Jadi apa level yang mau kita capai juga, dan nanti untuk ada sertifikasinya juga. Ya. Nah, kalau bisa join dengan khususnya Global Group, jadi diajarin juga nggak cuma bahasa, tapi keterampilan skill. Skill di mana nanti dipakailah untuk bekerja. Seperti itu ya. Jadi skill di sini kan kita tidak hanya misalnya saya mau bidang perawat, saya skill perawat gitu ya. Tidak hanya itu aja. Jadi artinya skill ini adalah kita juga memberikan arahan. Jadi ketika nanti mereka sudah sampai di Jepang, artinya kita tuh benar-benar mengajarkan mereka bahwa perlunya adalah attitude yang pertama, terus kemudian mental harus kuat. Karena apa? Kita itu dihadapkan oleh 4 musim. Kita itu dihadapkan yang dimana kita nggak bisa pulang ke negara kita dengan waktu yang cukup lama seperti itu. Terus kemudian kedisiplinan. Jadi di Jepang itu kita nggak boleh namanya telat sekian detik itu udah nggak bisa lagi, apalagi hitungan menit gitu ya. Jadi betul-betul di luar daripada skill yang memang bidang kita nantinya kita bekerja, tapi skill lain itu ya itu yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, baik Sobat Koba, jadi itu tips buat kalian. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa aja, ya untuk supaya lebih kalian menguasai, yaitu silakan, ya bisa ikut kursus juga atau bisa belajar otodidak. Nah, namun kalau kalian ingin belajar bahasa Jepang karena ingin bekerja di Jepang, ya ada baiknya kalian bisa bergabung dengan ikut kursus ya, khususnya ini promosi ya. Jadi di Koba Mirai, di mana ada pengajar-pengajarnya juga memberikan level bahasa sampai kalian bisa, dan juga yang penting yang tadi itu skill, karena udah pasti kalau bekerja nggak cuma bahasa yang diutamakan, tapi juga ada skill dan attitude dan yang lain-lainnya. Pertanyaan saya seputar ya, gimana mendalami ya bahasa Jepang supaya menarik dan cepat bisa, dan jadi nggak stuck di tengah jalan gitu. Dan mungkin ada beberapa bahasa-bahasa juga yang alangkah jauh lebih mudah dari Jepang gitu. Apakah bahasa Jepang itu bisa diperbandingkan gitu, contohnya dengan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, itu bagaimana Sensei? Oke, jadi memang kalau bahasa Jepang ini sebenarnya unik ya. Kenapa saya bilang unik? Dulu waktu saya belajar juga, saya tuh awalnya nggak suka dengan Jepang awalnya. Tapi karena saya dihadapkan pada saat itu saya ada pelajaran, mata pelajaran bahasa Jepang. Di situ awalnya saya cuma belajar huruf, karena melihat dari hurufnya itu saya mulai di situ ketarik lama-lama saya suka. Gitu. Jadi memang uniknya apa? Dia punya huruf itu 3 yang kita sama-sama kita ketahui. Jepang itu punya 3 huruf ya, ada huruf hiragana, katakana, dan kanji. Gitu ya. Dan kemudian sekarang juga sebenarnya pecinta Jepang itu banyak banget padanya. Gitu ya. Tapi biasanya mereka hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi di sini kita kan wadah ya. Kita wadah di mana mereka itu untuk bekerja begitu. Baik, luar biasa jawaban-jawaban dari Sensei Widya. Nah, sebelum saya tutup Sobat Koba, jadi kita mau tes nih. Ya, ini masuk dalam segmen intermezzo. Jadi kita mau tes kemampuan sejauh mana Sensei Widya ini bisa menjawab, artinya bahasa Jepang itu sejauh mana berdasarkan kamus bahasa gaul. Pertanyaan pertama ya Sensei, kalau bahasa Jepangnya nggak punya uang, okane ga arimasen. Okane itu okane, uang, arimasen tidak punya. Jadi kalau mau punya duit, okane ga arimasen. Kalau bahasa gaulnya apa? Itu salah. Kanker ya harusnya. Bahasa Jepangnya sebetulnya adalah sakukurata. Betul, sakukurata saking nggak ada duitnya ya. Oke. Pertanyaan kedua, kalau bahasa
Jepangnya tape. Tape. Susah kan? Sobat Koba. Tape. Saya berikan kepada dia bahasa gaulnya apa? Nggak tahu sensei. Nah, jawabannya Sobat Koba kasiragi. Oh benar ya kasiragi. Jadi benar ya kasiragi jadinya tape. Ini yang sering di Jepang itu ada istilah tiap tahun ya, sama seperti di sini kalau orang ulang tahun ya sensei. Ini kayaknya kalau saya jawab benar nanti Pak Daniel meleset lagi jawaban. Nah, ini benar, setiap tahun tuh ada Ulang tahun. Ulang tahun. Apa sebutan untuk orang yang baru saja berulang tahun dalam bahasa Jepang? Hari ulang tahunnya Tanjobi. Yobi. Salah. Salah lagi teman-teman. Yobi. Orang yang berulang tahun ya. Jawabannya adalah buka kado. Bukan kado. Ada isinya? Gak ada isinya. Baik, kalau itu juga yang terpejo. Keren. Keren pada. Apapun itu, kita mau belajar asalkan kita have fun, senang, dan yang pasti lagi mau otodidak maupun belajar sendiri. Yang penting kita harus tadi punya niat, passion, dan tentu saja kalau Sobat Koba pengen bekerja ya harus punya investasi dan bisa join di kursus. Sebelum terima kasih atas kedatangannya Sensei Widya. Sama-sama Pak Daniel. Ya, sering-sering nanti kita mau bahas hal menarik lainnya seputaran Jepang. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk Koba Channel. Jadi teman-teman bisa dukung apapun konten yang akan kita buat dan supaya itu bisa beredukasi dan bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya masyarakat luas. Sampai jumpa, sayonara.